Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah salat subuh, salat taubah, Bapak Ibu adik-adik yang saya hormati dan sekaligus yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat iman, nikmat Islam yang kita rasakan saat ini, terutama nikmat sehat, kita bisa melaksanakan kewajiban kita yakni shaum di bulan Ramadan dan sholat Isya, tarawih dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Kedua kalinya sholawat beserta salam di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau satu-satunya nabi akhir zaman yang memperjuangkan umat Islam dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, minad dzulumati ilan nur, zaman yang penuh dengan kasih sayang. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, izinkan kami akan menyampaikan menyampaikan kultum karena giliran saya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa 10 hari dan ini yang ke-11 hari ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, keberkahan dalam hidup. Amin amin ya rabbal alamin. 10 hari pertama ini biasa dibilang rahmat. Kemudian 10 hari yang kedua biasanya dinamai dengan ampunan, firah. Kemudian 10 hari yang terakhir dinamakan kebebasan dari belenggu syaitan. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hal yang lain yakni keutamaan membaca Al-Quran. Ini izin Pak Ustaz Farouk Razi, ini sebenarnya Pak Farouk, bidangnya Pak Farouk Razi, cuma saya mengingatkan kembali. Jadi keutamaan baca Al-Quran ini, mohon maaf kalau ada yang salah. Menurut saya, Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni keutamaan baca Al-Quran diantaranya an Abi Imam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi Al-Qur'an yang dibaca itu nanti akan membawa menolong kita keselamatan, memberikan syafaat. Jadi syafaat selain doa soleh, selain ilmu yang bermanfaat dan amal jariah, itu membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang kita baca ini nanti akan menolong kita, ya, Pak Ibu ya, akan menolong kita di akhir zaman, di akhirat nanti. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Air Muslim. Kemudian yang kedua, hendaknya membaca Al-Quran itu dengan tartil ya. Ini Al-Quran. Jadi ragu-ragunya di sini khairukum man ta'allama Al-Quran. Oh, ini mengenai ini apa? Mempelajari Al-Quran merupakan sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ini hadis. Memang benar, memang siapapun yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya ini akan selalu diberikan keberkahan. Ya, sudah jelas, sudah rasio gitu, sudah memang benar. Orang yang selalu berkecimpung di Al-Quran selalu dilindungi dengan keberkahan. Ini nyata ya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Memang seperti itu. Inilah keajaiban dan keistimewaannya belajar Al-Quran dan memahaminya dan mengamalkannya. Kemudian pahala bagi mereka yang belum lancar membaca Al-Quran, masih terbata-bata atau mungkin tajwidnya Al-Quran, ini masih tetap mendapatkan pahala, masih tetap mendapatkan dua pahala dari hadis Bukhari Muslim yang artinya Rasulullah SAW bersabda, dan orang-orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia masih terbata-bata membacanya maka akan mendapatkan dua pahala.
Jadi Bapak Ibu yang masih belum lancar tidak apa-apa, terus saja belajar, lama-kelamaan akan menjadi lancar ya. Seperti pisau, kalau sering dipakai pasti akan tajam. Kalau pisau itu tidak pernah dipakai pasti akan karatan. Nah, sama logikanya. Jadi kalau pisau itu sering dipakai pasti akan kelihatan putih, mengkilat dan tajam. Tapi kalau tidak dipakai akan karatan. Sama seperti Al-Quran, kita ada Al-Quran ya, ini sangat bermanfaat. Jadi yang belum bisa akan selalu terpacu untuk belajar, akan selalu terpacu untuk belajar, untuk sering membaca sehingga hafal. Karena sering membaca jadi hafal ya. Sama kayak kita waktu muda dulu kan sering main ke rumah teman. Karena sering main ya jadi senang ya, karena seperti itu. Jadi rasa suka, jadi rasa hafal. Oh seperti ini karakternya. Kemudian selanjutnya Allah memerintahkan kita untuk baca Al-Quran dengan tartil. Ini Al-Quran surat Al-Muzammil waratil Quran tartilan. Jadi tartil itu apa? Tartil itu yakni mentajwidkan, menaruhkan huruf-hurufnya di Al-Quran sesuai dengan tempatnya. Logikanya kalau kita bisa membawa mobil pasti harus tahu rambu-rambunya. Tidak asal bisa membawa, jadi harus tahu aturannya. Kapan kita laju cepat, kapan kita pelan, kapan kita berhenti, kapan kita belok. Ini ada rambu-rambunya. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran di mana tebal tipisnya huruf, kapan kita berhenti, kapan harus lanjut. Ini makharijul hurufnya bagaimana? Ini kita harus mempelajari. Bukan harus sih, dianjurkan selalu untuk mempelajarinya dengan tentunya dengan berguru ya. Kemudian yang terakhir ini yang cukup menarik ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi Bapak Ibu kalau setelah tarawih kan kita tadarus ya. Jadi bapak-bapak yang mendengarkan di depan itu mendapat pahala. Karena inilah Al-Qur'an itu. Jadi tidak usah membaca, mendengarkan saja dapat pahala. Ya, ini Al-Qur'an, ini bukan hadis ini. Jadi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini surat dalam Al-Quran Al-A'raf ya. Jadi mendengarkan saja mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala, apalagi membacanya, apalagi mengamalkannya. Inilah keistimewaan Al-Quran, pokoknya harus selalu dibaca, harus selalu dibaca berulang-ulang, dipelajari kefasihannya, makharijul hurufnya. Ada Pak Mustafa Roraji, ada Pak Reza. Mungkin untuk berguru kalau kita cukup sementara ya. Kalau Pak Farozi tinggi ya, sekelas mahasiswa gitu ya. Kalau yang kelas ya Pak Ustadz Reza cocoklah dulu untuk level-level rendah. Kalau sudah meningkat ke grade berikutnya baru Pak Ustadz Farozi. Dan belajar Al-Quran itu mohon maaf tidak perlu atau malu atau ini, harusnya logikanya kalau kita sering ikut grup Al-Quran itu memang kita seharus logikanya ini ya tartil dan fasih, karena sudah bertahun-tahun, sudah berulang kali kita ulang-ulang membaca. Ini menjadi tantangan kita untuk selalu belajar dan selalu membaca Al-Quran. Demikianlah kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang berkenan. Mohon maaf bila berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu